Matius 24 ayat 4-14. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tindamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Penglihatan 12 April 2025, 1 terorisme, penglihatan garis merah dan gejala-gejala alam, 2 penglihatan ular berkepala 5 dengan 5 mahkota, 3 Krakatau, Korea Utara, Amerika, dan Afghanistan, 4 penglihatan kursi kerajaan 666, Wahyu 12, dan sepertiga dari bumi, 5 12 gerbang dan jembatan dari emas. Terorisme, penglihatan garis merah dan gejala-gejala alam. Ketika menyembah dan berdoa, tampak tulisan Mazmur 131. Nyanyian ziarah Daud, "Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya." Kemudian ada suara, "Akan diporak-porandakan." Setelah itu, patahkan keganasan. Lalu tampak tulisan Indonesia dengan tulisan kapital berwarna putih. Setelah itu terdengar suara urgent. Saat berdoa bagi hal ini terdengar suara terorisme. Lalu tim berdoa memerangi terorisme dan keganasan, dan saat berdoa mengenai hal ini, tampak banyak orang berpakaian hitam-hitam, dan jauh di belakang mereka tampak wajah salah satu mantan pejabat tinggi bangsa ini, WPJK, dengan mulut yang sedang dolak-dalik. Tidak di belakang langsung, namun jauh di belakang. Sesudah itu tampak penglihatan di bawah lautan di bangsa ini, ada tarikan garis merah, terdengar suara, gejala-gejala alam. Namun pelihat kurang memahami, apakah gempa, apakah tsunami, apakah pergeseran lempeng. Lalu tim berdoa membawa di dalam doa atas gejala-gejala alam di bawah lautan Indonesia. Saat berdoa gejala-gejala alam terdengar suara, alam bawah sadar. Saat itu Tuhan memberikan di hadapan tim doa Yesaya 24, nubuat tentang akhir zaman bumi dihancurkan. Penglihatan ular berkepala 5 dengan 5 mahkota. Kemudian tampak di awan-awan yang jauh, ular berkepala 5 dengan 5 mahkota sedang terbang dan di mulutnya menyemburkan sesuatu. Lalu ada suara dari arah utara bangsa ini. 5 kepala ular ini berubah menjadi wajah manusia, yang bagian tengah laki-laki seperti banci, 4 lainnya perempuan bercadar. Ketika berdoa bagi hal ini terdengar suara, 5 kekuatan yang sedang diarahkan dari bangsa lain. Ketika terus berdoa bagi hal ini, Tuhan memberikan firman kekuatan, Filipi 4. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku,
Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, dan seterusnya. Krakatau, Korea Utara, Amerika, dan Afghanistan. Tampak penglihatan satu gunung yang meletus, yang tampak seperti percikan api tapi tidak terlalu besar. Ketika terus menyembah, terdengar suara yang berbisik Krakatau. Lalu tim berdoa untuk setiap gunung di Indonesia, khususnya Krakatau, supaya setiap jiwa penduduknya, Pulau Sumatera dan Jawa diselamatkan. Setelah itu tampak penglihatan di tengah-tengah tim doa Presiden Korea Utara. Dia berpakaian seperti baju safari dengan wajah marah dan beringas. Lalu terdengar suara, patahkan tindakan-tindakan yang penuh dengan kekejian. Ketika terus berdoa bagi hal ini, ada suara. Dia seperti siluman, rohnya berganti-ganti. Lalu tampak penglihatan satu roh seperti penyu raksasa yang sedang terbang tertawa jahat. Kemudian salah satu tim melihat suatu tempat luas di Korea Utara, anak-anak muda, generasi SMA ke atas, mereka diberikan pelatihan untuk berperang, menembak, dan menggunakan pedang yang tipis. Sesudah itu Tuhan memperlihatkan tulisan Florida dan Las Vegas. Di Florida tampak satu tanaman tumbuh besar tinggi menjulang, lurus saja, rantingnya hanya kiri dan kanan saja, tidak ada depan atau belakang. Pohon ini tidak ada daunnya sama sekali, tapi ada buahnya kecil-kecil seperti edamame. Lalu buahnya seperti berubah menjadi seperti sabit kecil tajam. Di belakang pohon ini ada sosok besar yang hitam. Setelah itu tampak seorang ibu yang memangku anaknya menangis pilu. Kaki anaknya ini banyak borok. Rupa mereka seperti orang India, tapi ada suara yang menyebutkan Afghanistan. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Penglihatan kursi kerajaan 666, Wahyu 12, dan sepertiga dari bumi. Tanpa kursi kerajaan yang besar, ada seseorang yang duduk di kursi tersebut. Dia memakai seperti pakaian kerajaan Romawi, kerajaan yang akan muncul. Senjata-senjata di samping kursi kerajaan itu menggambarkan keganasan. Ada trisula, pedang, cambuk besi yang berduri-duri, dan di kursi kerajaan itu ada tulisan 666. Pelihat menyatakan supaya berdoa bagi gereja-gereja Tuhan agar diproteksi dan tetap berdiri, serta memiliki kesiapan iman ketika kerajaan ini muncul. Ketika terus berdoa, ada suara buat seperti kategori-kategori. Lalu tampak penglihatan kelompok-kelompok manusia. Ada kelompok dengan kategori yang duduk saja,
takut ketika kerajaan itu datang, tapi mereka beriman kepada Tuhan. Mereka butuh didoakan. Ada kelompok orang-orang yang memuji dan menyembah, dan mereka bergerak dan tidak diam saja. Lalu ada kelompok yang berdoa dengan berapi-api. Tuhan menyebutkan panglima garda terdepan. Pada mereka, persenjataan perang selalu muncul ketika diperlukan. Lalu Tuhan memberikan firman Wahyu 12. Kemudian tampak penglihatan ubur-ubur raksasa terbang, awalnya satu, lalu ada lagi yang mengikuti di belakangnya dan semakin lama semakin banyak. Tampak sesuatu yang menetes dari tubuhnya dan pelihat menyatakan ini seperti racun. Sesudah itu terdengar suara sepertiga dari bumi ini. Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Pada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. 12 gerbang dan jembatan dari emas. Tampak penglihatan 12 pintu gerbang yang besar dari emas. Tuhan mengarahkan kita ke pintu yang paling depan. Tuhan mengatakan, adakah hati yang siap?
Melangkah terus dengan iman dan masuklah. Lalu ada jembatan emas kecil kira-kira 1/4 meter. Tuhan perintahkan masuk lewat jembatan itu. Di setiap pintu gerbang tampak 2 malaikat yang membawa pedang. Mereka menebas orang-orang yang tidak layak masuk. Namun Tuhan mengatakan engkau layak, maka diberikan jembatan emas untuk kita lalui. Lalu ada suara yang selalu diperdengarkan. Pilihlah jalan yang sempit ini, tinggalkan jalan yang lebar yang menuju kebinasaan. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan End Times Army Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.